Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 kali ini akan menjelaskan materi tentang anggaran tenaga kerja langsung. Nama anggota kelompok yang pertama Lailatul Naromi, yang kedua Ahmad Mustafa ini Ahyar, dan yang ketiga Wafik Alfira Nihayatus Zain. Subbab materi kali ini adalah yang pertama, pengertian biaya tenaga kerja langsung, yang kedua, tujuan biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga, penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Memasuki subbab yang pertama, yaitu pengertian biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Biaya ini biasanya dibayarkan berdasarkan jam kerja. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja manusia yang bekerja langsung mengolah produk. Misalnya petani padi, operator pabrik, koki restoran, dan pengrajin kayu. Ciri-ciri tenaga kerja langsung yang pertama, besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, kegiatan tenaga kerja langsung dihubungkan dengan produksi untuk penentuan harga pokok. Yang selanjutnya adalah tujuan biaya TKL. Biaya tenaga kerja langsung bertujuan untuk menentukan jumlah jam tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk produksi dan menentukan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya tenaga kerja langsung. Penyusunan biaya TKL. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitungnya. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan biaya tenaga kerja langsung sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana produksi, yang kedua bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi, yang ketiga standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang keempat adalah sistem upah yang digunakan atau menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Sistem upah atau menurut waktu per jam. Jika seorang pekerja diupah berdasarkan jam kerja, maka besarnya upah kotor yang akan dibayarkan kepada pekerja itu adalah sebesar jumlah jam kerja yang termasuk jam lembur dikalikan dengan tarif upah per jam kerja. Atau kalau dibuat lebih ringkasnya adalah upah kotor sama dengan jumlah jam kerja kali tarif per jam. Yang kedua adalah sistem upah menurut hasil per unit. Apabila perusahaan menggunakan tarif berdasarkan unit produksi yang dihasilkan, maka upah kotor yang akan diterima oleh pekerja adalah, ini lebih ringkasnya sebagai berikut, upah kotor sama dengan unit yang dihasilkan kali tarif per unit. Yang ketiga, sistem upah dengan insentif interval. Upah normal sama dengan P hari jam kali tarif garing upah normal P hari jam kali tarif bagi jam kerja. Insentif sama dengan hasil yang dicapai standar minimal dikali tarif insentif. Yang terakhir adalah total sama dengan upah normal ditambah dengan insentif. Penyusunan biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk merencanakan secara terperinci jumlah jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung dalam satu periode yang akan datang. Anggaran biaya ini dibagi menjadi dua sebagaimana berikut. Yang pertama, anggaran jam kerja langsung atau JKL. Anggaran ini merencanakan secara terperinci beberapa jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi yang sudah direncanakan dalam satu periode. Untuk satu periode, anggaran besar kecilnya JKL akan tergantung pada satu anggaran produksi, dua standar pemakaian JKL atau jam kerja langsung,
Besarnya anggaran JKL jika dihitung sebagai berikut. Anggaran JKL dibagi dengan anggaran produksi dikali dengan standar JKL atau jam kerja langsung. Yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya TKL ini dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya biaya TKL per unit yang nantinya dipakai dengan menentukan harga pokok produksi per unit bersama dengan biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Anggaran biaya TKL ini dalam 1 tahun akan bergantung pada anggaran JKL atau jam kerja langsung yang dua tarif upah per JKL. Besarnya anggaran biaya TKL atau tenaga kerja langsung dihitung sebagai berikut. Anggaran biaya TKL dibagi dengan anggaran JKL atau jam kerja langsung dikali dengan tarif upah JKL. Informasi untuk menyusun anggaran TKL. Kegiatan untuk memproduksi jasa, kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, jumlah barang jadi yang direncanakan untuk diproduksi, perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Format anggaran TKL bisa dilihat sebagai berikut, yang sudah tertera dalam PPT atau dalam video sebagaimana yang sudah tercantumkan. PT AKS 4B anggaran tenaga langsung untuk periode XXX, nama produk apa, tabelnya seperti ini, jumlah produksi, standar penggunaan jam TKL, jumlah jam TKL, upah per jam, anggaran biaya TKL. Contoh soal pertama, PT-ku hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2020. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Berikut anggaran produksi produk CS76 untuk bulan Januari 2020. Anggaran produksi PT-ku untuk bulan Januari 2020, nama produk CS76. Penjualan unit 2000 ditambah persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2500 dikurangi persediaan awal barang jadi 200, jumlah barang yang akan diproduksi 2300. Produksi kemeja CS76 dilakukan oleh 2 departemen. Yang pertama, Departemen Penjahitan. Yang kedua, Departemen Pengemasan. Waktu yang dibutuhkan Departemen Penjahitan untuk menjahit satu produk CS76 adalah 6 menit. Honor untuk pegawai Departemen Penjahitan per jamnya sebesar 6.000. Waktu yang dibutuhkan Departemen Pengemasan untuk mengemas satu produk CS76 adalah 3 menit. Honor untuk pegawai Departemen Pengemasan per jamnya sebesar 4.800. Langkah yang pertama, buat format anggaran TKL seperti berikut. Langkah yang kedua, input data yang dibutuhkan. PT-ku anggaran tenaga kerja langsung untuk periode Januari 2020, nama produksi CS76. Departemen Penjahitan, jumlah produk 2300, standar penggunaan jam TKL 6/60 sama dengan 0,1 jam. Jumlah jam TKL, upah per jamnya 6.000, anggaran biaya TKL. Departemen Pengemasan, jumlah produksi 2300, standar penggunaan jam TKL 3/30 sama dengan 0,05 jam. Jumlah jam TKL, upah per jamnya 4.800, anggaran biaya TKL, total biaya TKL. Langkah yang ketiga, menyusun anggaran TKL. PT-ku anggaran tenaga kerja langsung untuk periode Januari 2020. Nama produk CS76. Departemen Penjahitan. Jumlah produksi 2300.
Standar penggunaan jam TKL 6/60 sama dengan 0,1 jam. Jumlah jam TKL 2.300 dikali 0,1 sama dengan 230. Upah per jamnya 6.000. Anggaran biaya TKL 230 dikali 6.000 sama dengan 1.380.000. Departemen Pengemasan, jumlah produksi 2.300, standar penggunaan jam TKL 3/60 sama dengan 0,05 jam. Jumlah jam TKL 2.300 kali 0,05 sama dengan 115. Upah per jamnya 4.800. Anggaran biaya TKL 115 kali 4.800 sama dengan 552.000. Total biaya TKL 1.380.000 ditambah 552.000 sama dengan 1.932.000. Contoh soal kedua, PT saya yang memproduksi sepatu sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2009. Data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Perkiraan penjualan untuk produk sepatu olahraga 30.000 unit, sepatu pantofel 50.000 unit, dan sepatu wanita 20.000 unit. Persediaan awal untuk sepatu olahraga 6.000 unit, sepatu pantofel 15.000 unit, dan sepatu wanita 8.000 unit. Sementara persediaan akhir adalah sepatu olahraga 8.000 unit, sepatu pantofel 11.000 unit, dan sepatu wanita 10.000 unit. Standar jam kerja DLH antara lain produk sepatu olahraga Departemen A 2, Departemen B 1, Departemen C 4. Sepatu pantofel Departemen A 2, Departemen B 2, Departemen C 2. Sepatu wanita Departemen A 2, Departemen B 1, Departemen C 2. Upah kerja per DLH antara lain Departemen A 3.000, Departemen B 5.000, dan Departemen C 2.000. Hitung kualitas produksi masing-masing produk untuk tahun 2009 serta buat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2009 dan buat anggaran biaya tenaga kerja langsung tahun 2009. Jawab. A. Kualitas produksi. Penjualan sepatu olahraga 30.000, sepatu pantofel 50.000, sepatu wanita 20.000. Persediaan akhir sepatu olahraga 8.000, sepatu pantofel 11.000, sepatu wanita 10.000. Tersediaan sepatu olahraga 38.000, sepatu pantofel 61.000, sepatu wanita 30.000. Persediaan awal sepatu olahraga 6.000, sepatu pantofel 15.000, sepatu wanita 8.000. Produksi sepatu olahraga 32.000, sepatu pantofel 46.000, sepatu wanita 22.000. B. Anggaran jam kerja. Jenis produksi sepatu olahraga produksi 32.000, Departemen A standar jam 2, DLH 64.000, Departemen B standar jam 1, DLH 32.000, Departemen C standar jam 4, DLH 128.000, total DLH 224.000. Pantofel produksi 46.000, Departemen A standar jam 2, DLH 92.000, Departemen B standar jam 2, DLH 92.000, Departemen C standar jam 2, DLH 138.000, total DLH 322.000. Sepatu wanita produksi 22.000, Departemen A standar jam 2, DLH 44, Departemen B standar jam 1, DLH 22.000, Departemen C standar jam 2, DLH 44.000, total DLH 110.000. Jumlahnya produksi 100.000,
Departemen A DLH 200.000, Departemen B DLH 146.000, Departemen C DLH 310.000, total DLH 656.000. C. Anggaran biaya TKL dalam ribuan. Produksi sepatu olahraga Departemen A DLH 64, upah 3, jumlah 192. Departemen B DLH 32, upah 5, jumlah 160. Departemen C DLH 128, upah 2, jumlah 256, total biaya 608. Sepatu pantofel Departemen A DLH 92, upah 3, jumlah 276. Departemen B DLH 92, upah 5, jumlah 460. Departemen C DLH 138, upah 2, jumlah 276, total biaya 1012. Sepatu wanita Departemen A DLH 44, upah 3, jumlah 132. Departemen B DLH 22, upah 5, jumlah 110. Departemen C DLH 44, upah 2, jumlah 88. Total biaya 33. Total semuanya Departemen A DLH 200, jumlah 600. Departemen B DLH 146, jumlah 730. Departemen C DLH 31, jumlah 620. Total biaya semuanya 195.